Halo siswa-siswa yang bersemangat. Bersama kembali dengan Ibu Hana kali ini. Apakah kalian sudah siap belajar? Selain pelajaran yang menarik, tentu kita akan belajar secara menyenangkan. Mari kita lihat bersama. Nah, apakah kalian sudah tidak sabar untuk tahu topik apa yang kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Apakah ada di antara kalian yang sudah pernah belajar tentang sumber daya alam? Apakah yang dimaksud dengan sumber daya alam itu? Kita belajar bahwa semua yang terdapat di alam atau kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya disebut sumber daya alam. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah sumber daya alam tidak terbarukan, yaitu sumber daya alam yang ada dalam jumlah tetap dan tidak dapat digunakan terus-menerus. Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, dan emas. Mari kita lihat. Contoh yang pertama adalah minyak. Minyak bumi merupakan salah satu bahan yang banyak digunakan oleh manusia. Di dalam video berikut, kalian akan melihat bagaimana orang menambang batu bara yang ada di gunungan atau di daratan. Batu bara banyak digunakan sebagai bahan bakar berbagai macam industri. Berikutnya adalah sumber daya yang sangat dihargai dan bernilai tinggi. Ya, itu adalah emas. Berikutnya adalah emas. Emas adalah mineral yang dihasilkan oleh bumi. Kalian akan melihat bagaimana manusia mengeksploitasi penambangan emas di permukaan bumi. Salah satu sumber daya alam yang tidak terbarukan adalah energi nuklir. Energi nuklir ini dikembangkan oleh negara-negara maju, karena untuk menggunakan energi nuklir ini diperlukan teknologi yang cukup rumit dan memerlukan tempat yang aman sehingga tidak menimbulkan bencana. Mari kita lihat gambar berikut ini. Gambar berikut ini menggambarkan bagaimana cara kerja pembangkit listrik tenaga uap dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Sebenarnya, tujuan dari gambar ini untuk menunjukkan bagaimana turbin harus digerakkan agar generator bisa bekerja dan menghasilkan listrik yang akan disimpan dalam sebuah trafo. Mari kita lihat satu persatu. Mari kita lihat gambar yang pertama atau di bagian atas yang menggambarkan pembangkit listrik tenaga uap. Kita bisa lihat air dipanaskan dengan menggunakan batu bara atau minyak bumi, gas alam, dan lain-lainnya sehingga menghasilkan panas atau uap air. Uap air ini akan disalurkan dengan saluran yang jauh lebih kecil agar bisa mendorong turbin sehingga turbin bisa berputar dengan cepat dan membuat generator bisa menghasilkan listrik.
Itu adalah prinsip yang pertama bagaimana pembangkit listrik tenaga uap bekerja. Nah, mari kita lihat bagian yang kedua dari gambar ini. Gambar yang kedua menunjukkan pembangkit listrik tenaga nuklir. Di sini kita melihat sebuah reaktor yang tidak boleh bocor sama sekali, karena di dalam reaktor ini terjadi reaksi fisi uranium. Reaksi fisi uranium ini sangat-sangat panas, dan air yang dilahirkan dalam reaktor ini akan menjadi uap air yang sangat panas dan cukup untuk bisa menggerakkan turbin yang akhirnya akan menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Di bagian ini kita melihat air yang mengalir ke dalam reaktor harus selalu diperbarui untuk menjaga suhu di dalam reaktor. Hal ini sangat penting karena air yang mengalir ke dalam reaktor tidak boleh air yang tidak bisa didinginkan. Jika hal ini terjadi, maka akan terjadi kebocoran. Dan kalian tahu, jika terjadi kebocoran, maka bahan radioaktif itu akan menyebar kemana-mana dan menimbulkan berbagai macam gangguan di alam ini. Jenis yang kedua adalah sumber daya terbarukan, yaitu sumber daya alam yang dapat diproduksi dan dipulihkan dengan kecepatan tinggi. Contohnya adalah energi angin, energi matahari, dan air, meskipun sebenarnya air ini terbatas. Ibu mau bertanya, apakah kalian pernah merasakan angin? Apakah kalian berpikir bahwa angin bisa menjadi sebuah sumber energi bagi manusia? Berikut ini, kalian akan melihat bagaimana manusia memanfaatkan energi angin. Contoh berikutnya adalah energi biomasa. Sumber daya ini dipercaya sebagai energi yang bersih. Dikatakan bersih karena tidak menimbulkan polusi yang besar pada saat proses penggunaannya. Contoh yang kedua adalah energi matahari. Matahari selalu bersinar setiap hari untuk memberikan cahayanya. Mari kita lihat. Untuk contoh berikutnya, video apa yang kalian lihat coba? Ya, ini adalah sungai. Sungai yang mengalir dengan deras dan air yang jernih.
air yang digunakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Oleh karena itu, sungai-sungai di Indonesia sangat bermanfaat. Apakah kalian sudah mendapatkan jawabannya? Ya, kalian benar. Semua makhluk hidup memerlukan air untuk hidup. Mereka tidak bisa hidup tanpa air, termasuk kita. Nah, manusia menggunakan air selain untuk hidup, juga untuk memasak, membersihkan badan dan peralatan, dan hal-hal yang lainnya. Mari kita lihat berikutnya. Apakah kalian bisa melihat sekarang bagaimana air itu sangat penting dalam kehidupan setiap makhluk hidup? Manusia, hewan, dan tumbuhan tidak bisa melepaskan air dalam kehidupan kita semuanya. Nah, apa yang menjadi peran kita dalam hal ini? Semua bisa berperan untuk menjaga kelestarian sumber daya air, karena air adalah sumber yang juga akan menjadi terbatas pada akhirnya. Jika kita tidak membantu melestarikan dan menjaganya, pada suatu saat nanti akan sangat sulit untuk mendapatkan air yang merupakan bahan atau hal yang sangat penting bagi kehidupan. Nah, selain dari apa yang sudah kita lihat di layar, apakah kalian bisa memikirkan cara yang lainnya untuk memulai menjaga kelestarian air di sekitar kita? Ibu tambah deh dengan beberapa ide untuk kalian. Tetapi berikutnya, kalian benar-benar harus melakukannya dan mencari ide kalian sendiri bagaimana kita bisa menjaga kelestarian air untuk masa depan bangsa, untuk masa depan kita semuanya. Yes, akhirnya kita sudah belajar dan kita sudah sampai di akhir pelajaran pada hari ini. Apakah kalian mendapatkan sesuatu hari ini? Mari kita membuat kesimpulan untuk pelajaran hari ini. Sumber daya alam ada di sekitar kita. Kita semua bertanggung jawab untuk melestarikannya. Tindakan nyata untuk kita lakukan semua adalah peliharalah lingkungan di sekitarmu. Buatlah rencana untuk tindakanmu berikutnya. Ibu berharap kalian mencatat, membuat rencana, dan melakukannya. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian alam dan kelestarian sumber daya air di sekitar kita. Terima kasih. Nah, demikianlah pelajaran kita untuk hari ini. Ibu harapkan kalian belajar sesuatu hari ini dan kalian melakukan tindakan nyata berdasarkan ilmu yang sudah kalian dapatkan. Ibu harapkan juga kalian tetap semangat untuk belajar. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di pelajaran dengan Ibu Hana berikutnya ya. Dah.